Bakso goreng bisa terjual 1.000 pieces setiap harinya. Kira-kira rasanya seistimewa apa nih ya foodies? Kalau dilihat dari antrian yang beli, kayaknya bakalan approve aja nih. Namanya bakso goreng Anugrah yang jadi favoritnya warga kota Bandung. Selain endul, harganya juga cocok di kantong nih foodies. Cuma 11 ribuan aja. Wah, terjangkau bingit yes. Ya foodies, lihat nih, saya sekarang lagi ada di Bakso Anugrah yang legendaris tuh. Dari tahun 76. Nah, nih proses pembuatan baksonya. Wah, jualan bakso goreng aja udah hampir 50 tahun tuh foodies. Awalnya sih bakso goreng ini dijualnya keliling pakai gerobak. Baru deh tuh tahun 1991 pindah ke area Gor Pajajaran sampai sekarang. Nah yang bikin spesial bakso goreng Anugrah ini tuh digorengnya dadakan foodies. Jadi makannya pas lagi panas-panasnya gitu. Lihat aja deh tuh, kualinya aja ada 3 dengan ukuran yang super besar. Wih mantul. Tezi langsung praktekin bikin aja yes. Lumayan kan, siapa tahu nanti dikasih gratis. Waduh susah foodies. Waduh nggak semudah yang kita lihat foodies. Waduh kayaknya saya nyerah foodies, nggak bisa nih kayaknya nih. Nggak bisa. Kalau dilihat sih kayak gampang banget ya foodies, tinggal bulet-buletin aja. Prakteknya sulit. Tezi aja sampai keringet dingin tuh, secara nggak ada yang berhasil. Ini nggak, tapi nggak bulat, nggak apa-apa. Waduh ini kalau saya ngerjain bisa 1 harian cuma 10 biji yang jadi foodies. Meski belum sempurna, lumayan lah ya ada sebiji yang jadi. Bentuk boleh beda, tapi soal rasa mah dijamin lazis. Karena bahan buat bikin bakso goreng ini tuh benar-benar spesial. Bakso goreng terbuat dari ikan tenggiri yang dicampur dengan daging ayam. Kebayang dong ikan tenggiri yang super endol ditambah dengan daging ayam yang gak kalah lazis. Perpaduan yang cocok banget di lidah warga plus 62 kayak kita-kita. Oke, udah kayaknya saya menyerah. Daripada ntar bentuknya berantakan ya kan, ntar mengsong-mengsong lagi bentuknya. Wah, akhirnya beneran menyerah nih Tezi. Ya udah nggak apa-apa, yang penting udah ada hasilnya ya foodies. Proses goreng baksonya ini ada 3 tahap ya. Wajan pertama apinya cenderung sedang agar baksonya bisa mengembang dengan sempurna. Lanjut kita ke wajan kedua. Bakso digoreng sedikit lama sampai baksonya tuh bener-bener matang ya. Dan terakhir di wajan yang ketiga, khusus untuk request para pelanggan yang ingin bakso goreng crispy. Jadi yang garing-garing tepatnya ya ada di wajan yang ketiga ini nih. Wih, makin gak sabar ya kepengen icip-icip juga foodies. Foodies, ini dia nih bakso goreng Anugrah. Udah, cobain langsung ya. Cocol sambal. Ini bakso goreng terenak yang pernah saya makan, foodies. Dalamnya kenyalnya masih ada, di luarnya bener-bener crispy banget kayak Kentucky. Rasa asin gurih memang mendominasi di bakso goreng ini foodies. Perpaduan ayam dan ikan tenggiri itu benar-benar best banget rasanya di lidah. Berasa makan pempek gitu loh dengan wangi khas ikan tenggirinya. Biar lebih lazis bisa juga nih dicocol pakai saus. Sausnya juga favorit banget loh, terbuat dari nanas, tomat, dan cabai merah. Gak heran rasa pedas asam sausnya tuh bikin rasa bakso goreng semakin kaya. Ajib punya nih endes. Pas dikunyah tuh berasa banget sensasinya, crispy-crispy-nya, terus lembut dalamnya. Dan asal kalian tahu, ini ayamnya menggunakan ayam kampung, foodies. Orang Bandung tuh emang jualannya kuliner ya, apa aja ada. Dan bukan cuma ada, enak-enak banget. Makanya nggak salah kalau orang liburan harus ke Bandung dan nyobain semua kulinernya. Ini bakso gorengnya luar biasa. Wadidaw, camilannya cocok banget ya kalau kamu lagi di Bandung. Selain makan di tempat, versi frozennya juga cocok banget nih buat oleh-oleh. Saking endolnya foodies, bakso goreng ini udah dikirim ke berbagai negara juga loh. Mulai dari Hong Kong, Dubai, Belanda, sampai Amerika Serikat. Wih, udah cita rasa internasional ini mah. Ya udah deh kalau foodies mau cobain, buka dari jam 6 pagi ya, hingga jam 2 siang foodies. Dan ini kudu cepet-cepet kalau kalian gak mau kehabisan. Alamatnya ada di Jalan Pajajaran nomor 37, Pasir Kaliki, Kota Bandung. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh. Halo.
Foodies, lihat tuh, Matthew lagi ngapain coba lenggak-lenggok di gang kecil. Matthew, awas-awas itu nabrak. Aduh, Kamu kenapa ya? saya lagi latihan fashion show ini, Ci. Saya nggak tahu. Kamu ganggu. Lah, Cicinya ngapain? Lagi jualan? Iya, Jualan apa, Ci? jualan gado-gado nih. Pas banget, Foodies. Aku lagi latihan fashion show, tiba-tiba ada si Cici nih nabrak nih. Ternyata dia lagi jualan karedok gado-gado. Langsung aja yuk kita pesen. Duh, Matthew bukan latihan fashion show, malah kepatil sama gado-gado si Cici. Auto goyah kayaknya ya, karena ketemu yang lazis nih. Ya udahlah, kita mending ikutin batu Cici yuk bikin gado-gado. Skuy. Ulek cabai dan terasi nih Foodies. Nah kalau Matthew cabainya cukup 2 aja, biar pedesnya sedang-sedang aja Foodies. Kemudian tambahkan gula jawa dan kacang yang sudah Foodies, dihaluskan. ini kita Ulek-ulek lagi kayak lagi ngulek fitness tangan ya, pokoknya bumbu kudu sampai kacangnya. halus. Ini rasanya kayak udah lagi fitness, Foodies. Bikinnya setengah mati ya, lamanya makanya cuma 5 menit. Kayaknya Emang Matthew asli nyerah sih, tuh kalau Foodies. aslinya. Aduh, tolong. Ya udah, aku Cicinya- lanjutin ya. Iya, Cicinya lanjutin. Aku masukin sayur-sayurnya aja. Ini nih namanya kerjasama yang baik antara penjual dan pembeli. Cus, Cicinya udah bagian ulek sampai halus, terus Matthew yang gercep masukin sayurannya ya. Foodies, ini sekarang aku lagi mau nuang-nuang sayur-sayurannya, langsung dimasukin ke bumbunya, biar langsung dicampur dan diaduk. Jadi biar rasanya tuh lebih menyerap ya, Ci ya. Ini udah apa aja nih sayurnya, Ci? Absen dulu yuk, Ini sayur-sayuran yang kacang digunakan panjang, ini Foodies. Ada toge, kangkung, kacang panjang, pare, toge, labu siam, kol, dan lain-lain. Judulnya Oh, sih ada kuliner labunya, sehat nih hari ini Foodies. nih. Kaya akan vitamin dan protein. Makan ya. Yes, karena gado-gado itu dimakannya dengan tempe, tahu, dan juga Foodies pakai tambahan telur. Nah sebenarnya nih Cici tuh biasa pakai telur rebus Foodies, tapi karena Matthew BM telur yang digoreng, boleh deh special request gado-gado telur mata sapi. Oke, Foodies, gado-gadonya udah jadi, tapi ada yang kurang nih, Foodies. Nah, ini dia. Ci, aku minta telur mata sapinya ya. Nah, ini kan lebih cantik, Foodies. Langsung aja kita cobain. Cus! Tada, sekilas sih kayak biasa, eits, tapi ada yang menarik nih Foodies, tambahan emping yang agak beda dari gado-gado lainnya. Ini lebih lazim pakai kerupuk bawang. kita langsung cobain. So, gimana coba rasa si makanan sehat ini? Enak apa enak banget? Enak banget, Foodies. Bumbu kacangnya benar-benar ngeresep sampai ke sayur-sayurnya. Tapi dominannya tuh rada kemanis dan gurih. Jadi cocok banget kalau kalian yang suka manis sama suka gurih. Ini juga bumbu kacangnya aku suka banget karena dia kental, nggak terlalu encer. Aku suka yang kental. Jadi dia lebih kerasanya tuh padet dan lebih ngenyangin buat aku. Dan di sini sayurnya semuanya seger-seger semua, kayak masih fresh banget. Jadi buat kalian yang mau diet itu cocok banget deh makan gado-gado ini. Tipikal bumbu kacang yang kental, lembut, rasanya unik dengan sedikit sensasi segar. Sayur-sayurannya ini matangnya sempurna loh Foodies, dan ada tekstur agak crunchy saat dikunyah. Ajaibnya rasa pare pada isian gado-gadonya ini ternyata nggak terlalu pahit, karena sudah kemix sama kaya rasa dari si bumbu kacang. Nah, kalau makannya ditambah sama kriuk-kriuk dari emping, waduh gimana coba tuh? Dan enaknya lagi, dia di mixnya pakai emping. Dan empingnya, surprisingly, dia nggak pahit. Jadi masih kayak manis, kecampur bumbu kacangnya benar-benar kombinasi yang tak terkalahkan, Foodies. Menu yang sederhana tapi rasanya membahana. Ay, asik. Lokasi gado-gado Gang Lilin ini emang nyempil Foodies alias ngumpet, tapi begitu ditengok dan dipanggil, oma-oma usia sekitar 70 tahunan nih akan siap melayani kamu. Warisan menu turun-temurun ini udah eksis dijual sejak zaman namanya Oma loh Foodies. Wow. Dan dari awal ini emang langsung mangkal di Gang Ngumpet ini. Menunya nggak cuma gede-gede ya, tapi ada karedok juga. Nah biasanya Oma buka dari jam 9 sampai jam 3 sore. Tapi sih lebih sering habisnya diborong pas jam makan siang tuh. Wah, Matthew aja nggak sampean dong nyobain karedoknya Oma karena kesiangan. Foodies, pokoknya gado-gado legendaris dalam gang ini wajib pakai banget ya kalian icip. Lokasinya ada di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kalau bingung tinggal tanya warlock aja, dijamin udah hatam deh. Dan yang paling penting nih, harganya beneran receh. Ya dong, namanya juga makan receh. Bawa uang 20.000, masih kembalian 2.000 tuh. Nah, cakep gak tuh? Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Oke, lanjut makan lagi, Foodies.
Foodies, ada soto tangkar legend yang masih digodok dengan kayu bakar. Dari bahan sama cara masaknya aja udah kebayang rasanya yang pasti no play ya. Jaminan endes ini mah. Dari penampakan daging dan kuahnya beneran menggoda banget, kepengen langsung dilahap. Apalagi kalau makannya bareng sama salmon ya. Seketika kepengen nambah deh itu rasanya. Wah, Bang Jun ini emang otentik masih pakai kayu bakar ya? Masih. Oh, dari tahun berapa ini? Kalau belajar sih dari 1946. 46? Wah, udah lahir 46? Belum. Belum lah. Wadidaw, ini beneran udah legend banget. Satu generasi sama kemerdekaan negara kita loh Foodies. Konon warung ini tuh pelopor soto tangkar di Jakarta katanya. Duh, makin gak sabar ya kepengen isi bahan bakar kita. By the way, soto tangkar Tanah Tinggi ini udah masuk generasi keempat Foodies. Awalnya jualannya tuh hanya menggunakan gerobak loh Foodies dan berkeliling di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat. Nah, tahun 90-an nih baru deh tuh mulai menetap jualan di sini Foodies. Dari zaman berkeliling sampai punya tempat sendiri kayak begini, para pelanggannya tetap setia loh. Sampai dijuluki sebagai soto tangkar terenak nomor 1 di Johar Baru. Widih, mantep ya. Kita langsung bikin langsung. Itu gimana tuh Pak? Langsung dikeluarin dari sana berarti ya? Oh iya. Oh. Nih lihat nih. Wah, ini berarti kita langsung potong-potong ya? Ya. Tuh lihat, nggak main-main loh kikilnya. Gede banget ya kan? Gak usah pakai lama dan gaskan, langsung aja deh tuh kita potong-potong dagingnya yuk. Foodies bisa pilih nih mau pakai daging aja atau campur sama jeroan. Katanya nih dalam sehari warung ini bisa ngabisin 30 kg daging. Wow. Oke, Bang Jun ini berarti kita potong-potong ya? Potong-potong. Oke, ini mangkoknya udah siap, kita potong-potong Foodies. Oke, ini tergantung selera ya, mau yang kecil, mau yang gede-gede juga boleh ya. Oke. Sebelum dimasukin ke dalam kuah soto dagingnya nih Foodies, babat dan besti-bestinya udah direbus terlebih dulu selama 4 jam. Jadi dijamin dagingnya lembut dan resep banget di lidah. Namanya juga warung legend ya Foodies, soal bahan baku nggak boleh asal-asalan. Daging yang dipakai cuma daging sapi muda yang umurnya masih 12 hingga 14 bulan. Wih, yang muda-muda emang ajib ya. Ini udah cukup banyak. Oh, ini ada babatnya juga nih. Wah, mantep ya. Kita potong-potong juga Foodies. Ini kenapa harus 2 kali direbus dulu baru dimasukin ke sana? Biar apa tuh? Biar lembut atau biar lembut, biar Aha. nggak terlalu bau daging juga. Oke, jadi amisnya itu keluar Iya. pas direbus di pertama ya. pertama. Tuh Foodies, catat ya, kalau kamu mau bikin soto tangkar nih, kudu direbus dulu dagingnya biar nggak alot saat dimakan. Soto tangkar Tanah Tinggi ini bukanya dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Wajib banget nih dicatat, setiap hari Jumat tutup ya. Jadi kalau Foodies mau makan di sini, selain hari Jumat datangnya, oke? Sip, dan kalau gitu nih ya, kalau potong-potongnya udah capcus yuk kita masukin ke dalam mangkok daging dan babatnya tuh. Terus dikasih kuah deh. Depan sini. Let's go. Wah. Ini Foodies. Aduh ini. Tadi ini panas banget Foodies. Tadi apa namanya? Kayu bakar yang aku masukin tuh, lihat tuh apinya udah gede banget apinya. Masukin ya. Wangi asap dari kayu bakar tuh emang gak akan tergantikan ya. Persis banget kayak perasaan kamu sama si dia. Spesial banget lah pokoknya. Sip deh, dan biar aromanya lebih wangi lagi kita tambahin yuk daun bawang yang banyak biar lebih nampol. Tuh. Wah, ini udah selesai nih berarti Bang Jun ya? Ya sudah. Udah. Oh oke. Bang Jun denger ada menu lain. Emang ada apa aja sih? Oh ya, kita ada sate sapi sama Sapi sate ayam. sama ayam. Wah, itu juga harus tuh saya cobain ya. Oke, siap. Pesan ya, ini saya bawa ke meja ya. Oke, silakan. Oke, Bang Jun ditunggu. Ya. Oke, yuk let's go Foodies. Hai, dan langsung aja kita takis. Soto tangkar ini emang kudu dimakan selagi panas-panas ya Foodies. Kalau udah dingin mah kurang sedap, ya nggak sih? Anyway, busway, satu porsi soto tangkar plus nasi putih, Foodies cukup ngeluarin kocek 30 ribuan aja. Ya bikin tambah happy lagi nih, Foodies bisa ambil nasi sepuasnya loh. Foodies, ini dia hasil racikan saya sendiri nih, soto tangkar khas Betawi. Kemudian ini ada sate daging dan juga sate ayam. Oke, aku mau cobain kuah soto tangkarnya dulu. Jadi ini tuh adalah kuah santan Foodies ya, ditambah dengan kaldu tulang sapi.
Kita cobain yang original dulu. Bismillah. Kuahnya gurih banget ya menurut aku. Nggak keasinan, enak banget. Sama wangi daun bawangnya ini menggoda selera. Tuh foodies, kebuktikan Ati gagal. Kalau dilihat-lihat nih, kuah soto tangkar ini tuh agak beza ya sama soto Betawi pada umumnya, agak kemerahan gitu. Nah kalau kuahnya aja udah lazis, apalagi isiannya, ya nggak? Cus, dan kasih bukti dong ke foodies nih, daging dan babatnya gimana rasanya. Plus pakai nasi ya, biar lebih ajib. Ternyata ditambah sama nasi, lebih enak menurut aku. Sebenarnya tadi pas dimakan kuahnya aja juga oke ya, cuman ditambah nasi, ini asinnya lebih pas, kemudian sedikit ada manis-manisnya, cuman nggak banyak, cuman ada manis-manisnya dikit, mantap. Perpaduan daging yang lembut dengan rasa kuah yang manis gurih, emang gak ada kata lah buat menolak nih. Ini aduhai edulita rasanya di lidah. Kalau kamu demen sama pedas, tinggal tambahin sambal yang banyak aja ya. Bumbunya sudah tercampur, kita cobain. Ini dia sate ayamnya. Ayamnya nggak kalah lembut, enak banget. Nggak ada effort untuk makan ini, diterima langsung sama mulut aku. Bumbu kacang di sini tuh masuk kategori bumbu kacang yang halus foodies. Plus rasa manisnya juga mendominasi karena ditambahin sama kecap. Tapi tetap sesuai selera aja. Bukan yang Kalau kamu kasar gak ya, suka ini manis, termasuk tinggal yang bilang aja halus. ke abang ya. Bisa request kok. Oke deh foodies, kalau sering bingung mau makan siang apa, soto tangkar ini bisa banget nih jadi salah satu list yang harus kamu kunjungi ya. Dijamin Kita pasti gak bakalan campurkan. nyesel karena ini lazis. Baru Serbu kita aja deh tuh sama teman kantor dan keluarga. Ingat ya, makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, jajanan jadul tuh udah pasti mantul ya nggak sih? Karena selain resepnya udah teruji, setiap suapannya pun ada kenangannya. So sweet. Iya. Moga yang manis-manis ya foodies. Iya, kayak si manis gurih es tungtung nih yang tak lekang oleh waktu. Lagi ngapain mas? Ini Udah nih. capek belum? Ya, capek lah mas, muterin es tungtung setengah jam nggak jadi tuh, masih encer tuh. Ngapain puter-puter? Kan ada mesinnya tuh. Beneran bisa? Beneran bisa. Elah kenapa nggak bilang dari tadi mas? Ini Alfian bukan lagi dikerjain sama masnya ya foodies, tapi dianya aja yang punya moto hidup kalau ada yang sulit kenapa harus pilih yang muda. Ada-ada aja deh. Ini kenapa nggak bilang dari tadi kalau bisa pakai mesin? Masnya nggak tanya. Masa saya cariin nggak ada. Tuh. Wow, udah canggih ya. Meski cara kerja mesinnya sederhana, tapi sukses tuh kasih putaran yang konsisten. Dijamin paten nih buat mempersingkat proses pembekuan es tungtungnya foodies. Normalnya butuh waktu 2 hingga 3 jam kalau kita puterin adonan esnya dengan cara manual. Sedangkan dengan alat ini nih foodies cukup 1 jam aja adonannya udah berubah tuh jadi es. Ay, keren. Ini kalau kita masih nunggu harus sejam nih. Jam. Saya udah haus, capek. Mau cobain aja di. Nah itu maksud saya. Siap. Boleh ya? Boleh. Tapi saya ikutan bikin ya? Siap. Oke. Let's Ayo. go foodies, kita bikin. Kita jadi ikutan kepo ya. Kenapa sih es tungtung itu bisa viral? Just kita cari tahu rahasianya. Tapi saya nggak mau yang biasa-biasa aja nih mas. Saya mau dibikinin yang paling spesial, boleh nggak? Boleh. Sikat. Ada varian apa aja nih? Yang spesial ada pakai kelapa. Dari sini aja udah ke-spill dikit nih ya perbedaannya foodies. Wadah es tungtung yang biasanya cuma di gelas atau di kon, nah di sini menggunakan batok kelapa yang masih ada daging kelapanya tuh foodies. 1 scoop, berapa scoop? 1 scoop. Oke. Bulat ya foodies ya. Oke foodies. Terus, next. Terus.
Ada satu varian rasa yang jadi favoritnya anak-anak. Yes, rasa strawberry. Aku juga suka. Biar isiannya makin komplit dan tampilannya makin cantik, taburin juga kacang tanah dan kental manis coklat sebagai toppingnya. Lazis. Wow. Ini penuh banget di mulut. Tekstur creamy gurihnya dari si es tungtungnya itu berasa banget. Memang beda ya sama yang waktu SD saya makan. Ini tuh teksturnya bener-bener kayak kata abangnya lebih lembut. Mungkin karena produksinya tadi pakai mesin. Ini yang bikin suhunya lebih stabil, jadi teksturnya itu bakal jadi lebih lembut. Tekstur yang lembut juga didapat dari pemilihan bahan. Biasanya nih bahan dasar es tungtung itu cuma pakai santan doang. Tapi di sini jumlah santan dan fresh milknya itu 1:1 plus air mineralnya juga diganti sama air kelapa. Kebayang dong ya creamy-nya kayak apa? Wih, so delicious. Ini ketan hitamnya foodies, ada kelapanya juga di sini plus kacang hijaunya. Kelihatan ya? Saya ajar lagi. Ini bikin teksturnya colorful banget di mulut, kenyalnya berasa, kerenjal kacang hijaunya berasa, kelembutan kelapa mudanya ini berasa banget, dan juga tadi es krimnya sendiri rasanya menurut saya unik banget foodies. Gak seru nih kalau cuma es coklat yang biasa aja ya. Di es tungtung tempo dulu ini varian coklatnya dikasih choco chip juga dong foodies. Jadi makin nyoklat banget nih rasa esnya. Aroma durian yang tadi saya makan juga di awal itu strong, plus duriannya tuh natural banget aromanya. Tenang aja foodies, varian durian ini gak bikin enek kok meski ketemu sama manis dan gurihnya es tungtung. Ini kayak padat gitu, kayak gelato. Kayak gelato foodies, bener. Ini yang rasa strawberry. Ini tuh kalau lagi panas-panas gini, habis kerja keras, ketemu es tungtung model begini, bum, kelar. Ini sih emang es tungtung next level ya. Jajanan masa kecil yang simple banget, eits bisa disulap jadi lebih menarik dan lebih menggiurkan kayak gini. Bagi-bagi dong Alvin. Nah, melting foodies. Sorry ya, saya pakai tangan. Saya mau cobain konnya nih, tapi es krimnya masih banyak. Gimana ya? Saya gigit dari bawah aja ya. Boleh, silakan. Ini beda loh sama kon-kon di luar sana. Ini yang bikin beda apa sih, Mas? Kita bikin sendiri itu. Pakai gula merah. Oh, pantesan ada Gula aren aroma gitu. aroma gula Ah, arennya ya. iya. Lembut, ini lebih mirip semprong ya. Ya, mirip Semprong ya? Sekilas kon semprong ini tuh mirip kayak es krim bermerek gitu ya. Tapi kalau ini jelas versi recehnya. Harga es tungtung di sini mulai dari 7.000 aja sampai 20.000 foodies. Nah gimana? Udah siap-siap belum nih buat ajak pasangan, adik, atau anak ke sini? Kalau gitu buruan catat nih foodies. Es tungtung tempo dulu ini lokasinya ada di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Patokannya ada di seberang Hotel Jati ya, oke? Ini baru makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. So, see you foodies! Makan sambal petis Madura pakai usus goreng barbar. Wadidaw, semua kenikmatan hakiki ini ada di penyetan paling ramai dan paling hits di Surabaya foodies. Ayo kita takis. Wow, apakah ini? Budis, lihat. Ini adalah usus Budis. Wow. Jadi ini tuh bakal nanti kita goreng. Ini tuh adalah usus ayam. Jadi nanti kita akan bikin penyetan usus ayam yang ada di sini. Menunya nggak cuma usus ya foodies, lihat tuh dari ayam, bebek, lele, perjeroan duniawi, sampai perikanan ada semuanya di sini. Pak, kira-kira apa yang paling rekomendasi selain ini, dan ini? Ini Apa ini, ikan Pak? wader. Ikan? Wader. Aku boleh nanti nyobain ini, Pak? Boleh. Ambilnya tuh gimana? Terserah Masnya. Gimana nggak barbar foodies, penyetan di sini sistemnya self service alias ngambil sendiri. Waduh, bisa kalap nih kita ngambilnya. Budis,
ini adalah ikan asap. Ikan Ya. apa, Pak? Ikannya itu ikan patin. Ini pertama kalinya foodies aku nyobain ngelihat ikan patin asap yang ada di menu penyetan foodies. Penasaran nggak sih foodies seperti apa? Kita langsung ambil aja. Ini 1, 2. Pak, ususnya segimana, Pak? Terus nama nyaminya. Terserah, Pak. Ya. Wih, ini barbar banget buat foodies nih yang suka sama usus. Ini kita bisa ngambil sebanyak nih ini foodies tuh. Ini kita kayak makan mie goreng foodies ya. Setelah milah-milih selesai, saatnya menu yang kita pilih meluncur ke minyak panas. Tadi menu yang udah aku pilih udah digoreng, lihat crunchy banget. Ini ada usus, ikan patin asap, dan ikan wader. Wader. Waduh. Tapi ini belum selesai foodies. Ternyata penyetan yang ada di sini tuh pakai sambal yang menarik, unik. Ini dia foodies, sambal yang bikin para pelanggan di sini nggak bisa berpaling ke depot lain, yakni sambal pencit mangga muda Maduranya. Di sini sambalnya pakai sambal pencit mangga muda. Pencit itu mangga muda. Ya. Sambal pencit ini dibuat dari rawit dan tomat yang udah digoreng, pakai garam, gula, terasi, dan campuran mangga muda segar. Mantul. Ini dia foodies. Ini adalah mangga muda yang diiris tipis-tipis, terus langsung dimasukin sini. Aduh, ini siah yang nggak ngidam bisa jadi tiba-tiba ngidam nih ngeliat yang kayak beginian. Ngeliatnya aja udah ngecas, Cantik ya kayak buah Cantik. ini ya. Ya udah foodies. Pak jangan lupa pakai nasi ya, karena aku Oke. makannya harus pakai Ya. nasi. Kalau nggak nanti lapar. Siap. Ya udah, foodies, let's go. Kita cobain. Yuk mari kita cobain yuk masakan dan sambal Depot Aini yang super duper hits ini. Bagi warga Surabaya, Depot Aini ini udah gak asing pastinya foodies karena udah eksis dari tahun 93 dan sekarang sudah dipegang sama generasi kedua alias sudah dikelola sama anak Bu Aninya. Eits, sebelum makin rame, yuk kita makan yuk foodies. Yuk Zal, kita gaskan. Pertama kita cobain ikan wadernya dulu. Yuk. Wow, sempurna, gurih, nggak ada amis-amisnya. Well, langsung aja kita konsumsi pakai nasi foodies biar makin nikmat. Ikan wader Depot Aini ini tuh crispy banget, udah kayak camilan kerupuk foodies. Soalnya ikan wadernya dimasak pakai tepung terigu yang dicampur sama bumbu rempah yang halus. Jadi gak hanya renyah, tapi juga gurih. Foodies, tuh lihat, ini ususnya kering banget kan foodies. Tuh. Jujur, aku tuh jarang banget makan jeroan. Tapi ini usus ayamnya kering banget, nggak ada amis-amisnya dan gurih banget. Usus ayamnya no amis-amis klop loh foodies, bener-bener dibersihin ini sampai bersih sih. Setelah itu direndam pakai bumbu rempah kuning. Jadi selain membantu menghilangkan aroma gak sedap, bikin rasanya juga makin mantep punya. Yang paling pertama aku cobain aroma yang keluar adalah aroma terasinya yang berbeda dengan terasi yang lain. Ini tuh terasinya tuh kayak disangrai ataupun digoreng gitu foodies, jadi aroma ikannya tuh keluar banget. Lalu yang kedua, tadi petitnya foodies, mangga iris yang kecil-kecil itu bikin seger banget. Dan yang paling menarik dan juga aku tepuk tangan sih, dia nggak pakai micin foodies, dia nggak pakai micin tapi gurih banget. Rasa pedas bercampur dengan rasa asam mangga muda, aduh emang juara. Pedas asamnya tuh auto bikin lagi, mau dong? Ini dari ikan patin asap sama ikan wader, aku jadiin satu, aku simpen di atas timun dan udah dikasih sambal foodies. Berbeda sama usus dan wader yang digoreng nih, kalau ikan patin sebelumnya udah diasapin foodies. Jadi nggak hanya ada rasa ikan patin yang manis gurih, tapi ada aroma asamnya juga, terasa banget. Wah. Foodies, nggak salah nih ya kalau sambal pencit ini jadi andalan dari Depot Aini. Karena emang cocok banget buat semua menu, mantepnya pol.
Pantes nih, meski Depot ID ini udah buka dari jam 5 sore sampai jam 1 malam, tapi nggak pernah sepi, rame terus foodies. Harganya juga receh kok, start dari 10.000 aja. Tergantung sebar-bar apa sih kamu ngambilnya. Tapi kalau mau mampir ke sini nih dan bawa mobil harus agak sabar ya, karena lokasinya tuh di pinggir jalan banget, dekat flyover foodies, jadi parkirnya agak rebutan. Foodies, ini adalah penyetan yang recommended banget buat foodies yang ada di daerah Surabaya ataupun foodies yang lagi jalan-jalan di Surabaya. Lokasinya ada di daerah Pasar Kembang, tepat di bawah flyover. Rame banget di belakang. Tuh lihat, tuh. Rame banget foodies dan menunya banyak banget dan pastinya sambelnya itu juara. Ya udah foodies, aku sekarang mau ngambil sini semua ya. Makan receh, bener receh tapi rasanya nggak recehan.